Yuk. Oke. Oleh karena itu kita melaporkan Angel agar segera ditangkap. Heboh perseteruan Farhad Abbas dengan pasangan Vicky Prasetyo dan Angel Lelga kian hari kian memanas. Alih-alih mencari jalan damai, Farhad yang sepertinya sudah kadung emosi dengan pasangan tersebut bahkan berharap Angel Lelga segera ditangkap dan dipenjarakan. Ya, setelah ingin memenjarakan Vicky Prasetyo atas kasus dugaan penipuan penjualan rumah kliennya yaitu Nyonya NF, kini giliran Angel Lelga juga akan dipenjarakan Farhad. Harapan tersebut disampaikan Farhad semalam usai melaporkan Angel Lelga ke Polda Metro Jaya terkait aksi Angel Rabu malam kemarin yang diduga telah mendatangi rumah kediaman keluarga Nyonya NF, klien Farhad. Lantas, benarkah Farhad mensinyalir Angel Lelga melakukan aksinya guna menekan Nyonya NF dengan mengumbar cerita di hadapan suaminya terkait tudingan perselingkuhan yang dilakukan Nyonya NF dengan Vicky? Kita resmi nomor laporan polisi 762 2018 melaporkan Angel Lelga pasal 310, 311 KUHP, pasal 335 KUHP, dan pasal 27 Undang-Undang ITE. Kejadian tadi malam berbuntut pelaporan hari ini. Saya sempat menelpon Angel Lelga dan dia mengatakan halo-halo dan dia tahu itu dari saya. Saya bilang, kamu tunggu di situ, kamu berani teror, saya akan polisikan kamu malam ini. Dan pada saat saya tiba, dia udah pergi. Dicurigai di situ ada Vicky juga, tapi di mobil tidak turun. Tapi tujuannya ingin mempermalukan. Berharap kalau suaminya klien saya malu, semua laporan akan dicabut dan akan terhenti. Tapi ternyata tidak. Diserang Farhad secara terus-menerus dari berbagai sisi, baik lewat pernyataan-pernyataan pedasnya di media maupun dengan berbagai laporannya ke kepolisian, tidak lantas membuat Angel Lelga diam. Angel pun mencoba mengklarifikasi tudingan Farhad yang menuding aksinya mendatangi kediaman klien Farhad di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu malam lalu sebagai aksi menyatroni dan upaya meneror. Lewat coretan di Instagram, Angel menegaskan jika kedatangannya malam itu bertujuan untuk bertamu secara baik-baik dan bertujuan bertemu suami Neva. Demikian Angel menyebut nama klien Farhad guna menceritakan hubungannya sebenarnya antara Vicky dengan Neva. Malam ini saya memang bertamu ke rumah perempuan yang selama ini menuduh keluarga kami hal negatif. Saya ingin bertemu suaminya agar suaminya tahu selama ini perempuan ini ada hubungan gelap dengan suami saya. Sebelum suami saya menikahi saya sengaja ke sana agar Neva stop membuka aib sendiri. Karena sakit hati melihat kebahagiaan orang lain karena Neva seolah menciptakan opini publik. Jika dia tertipu dan mengelak ada hubungan dengan suami saya, buat saya ini yang harus diluruskan. Demikian klarifikasi Angel lewat coretannya di Instagram. Lalu apa kata saksi mata di TKP terkait aksi Angel malam itu? Benarkah sebelum menyatroni kediaman NF, Angel yang ditemani dua orang rekan prianya, salah satunya diduga kuat adalah Vicky, sempat memata-matai kediaman sang wanita selama kurang lebih 1 jam dari sebuah warung kopi? Misi. Mau tanya aja yang kemarin itu si Angel Lelga datang ke sini mau ceritain aja sedikit kejadiannya seperti apa. Kenapa? Hah? Sedikit aja mas, kayak keterangan aja. Ngetok-ketok pintu, tapi nggak dibukain. Langsung ke sini minum dulu. Nanya saya, mau kemana? Saya Angel katanya gitu. Kan saya nggak kenal dia. Mau kemana mbak? Mau temu Pak Edi. Oh, orang belum pulang mbak, pulang jam 10 ntar gitu. Terus lama di sini dah minum dulu ngeteh sampai 1 jam dengan temennya 2 orang laki. Bilang mbak, Pak Edi pulang jam 10, terus Pak Edi pulang dari arah barat, langsung Angel lompat lari ngejar.
ada sebagian yang dengar gitu ya, ada suara gitu, ada marah-marah gitu, ada yang warga lain yang pada dengar. Tadi malam saya dapat telepon bahwa Angel datang ke rumah. Angel duduk di warung dan menunggu suaminya klien saya pulang. Nah, kemudian dia ingin mempermalukan dan minta istighfar seolah-olah faktor hubungan pribadi, tapi itu tidak benar. Bukan bertamu, dia meneror. Tidak ada bertamu datang tengah malam. Persoalan hukum khususnya yang berhubungan dengan Farhad sepertinya terus mengepung Vicky dan Angel jelang akad nikah mereka yang akan dihelat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat sore nanti. Tercatat sedikitnya ada 6 laporan polisi yang dibuat Farhad dengan terlapor Vicky, Angel, dan juga anggota keluarganya yang lain. Lantas akankah Farhad balik mendatangi Vicky dan Angel di lokasi pernikahan mereka sore nanti? Pernikahan itu kan bahagia ya. Tapi kalau dengan 6 laporan dan memang pernah merugikan orang lain, tidak ada kebahagiaan, itu hanya sekedar hiasan doang. Tapi hati dan pikirannya tinggal nunggu dijemput aja sama polisi. Live sore hari di Istiqlal jam 4 sore itu pernikahannya. Habis setelah itu kemudian saya langsung sama-sama ke Ancol karena untuk mempersiapkan resepsi. Ya saya juga mohon doa ya. Semoga ini bisa menjadi perjalanan cinta saya yang terakhir, itu aja lah. Kasihan juga udah terlalu jenuh juga saya hidupnya dengan hal-hal yang ya apapun gitu. Saya pengennya ya berusaha semaksimal mungkin dari niatannya. Karena kan innamal a'malu binniyat, segala sesuatunya harus diawali dengan niat. Saya sih pengennya apapun ya saya ingin merubah semuanya. Selain berseteru dengan Vicky dan Angel, Farhad juga masih mengisahkan persoalan terkait pembagian harta gonogini dengan Nia Daniati mantan istrinya. Pasca menang gugatan karena kasasi Nia Daniati ditolak Mahkamah Agung, benarkah Nia Daniati telah legowo untuk berbagi rumah yang kini ditempatinya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan dengan sang mantan suami? Apa kata pengacara Nia terkait hal itu? Dan seperti apa pula keprihatinan yang ditunjukkan sahabat Nia? Kasasi Nia Daniati ditolak oleh Mahkamah Agung. Alhamdulillah ya, kita ikuti prosesnya dan saya menang. Itu punya saya kok, semua punya saya. Sebenarnya bukan saya yang berhasil, Nia berhasil mengambil setengah daripada milik saya kan gitu. Udah inkrah ini putusannya, jadi sudah berkekuatan hukum. Dan kalau Nia nggak mau menjual secara sukarela, kita bisa ajukan ke eksekusi untuk pengosongan, dilanjutkan dengan lelang. Di sini tidak ada kalah dan menang sebenarnya. Itu harta yang dimiliki oleh istri maupun suami dalam pertarungan itu menjadi harta bersama. Hanya sudah tidak kaget ya dalam hal ini. Kemarin saya bertemu dengan Mas Farhad, ya kan? Pada pertemuan saya sampaikan bagaimana intinya Mas Farhad sudah setuju juga bahwa ini dibagi dua, mayat 50, dan Pak Nia juga sepakat untuk dibagi dua. Itu kesepakatan. Ya, kalau mau dilelang kan juga proses lama dan juga harganya juga jatuh. Farhad juga bagus lah kemarin apa yang diminta sama Mbak Nia, maunya itu dibagi dua, tanahnya maksudnya dibagi dua gitu ya, rumah itu dia juga harus setuju. Ya prihatin lah sebagai seorang sahabat dengan apa yang saya dengar barusan bahwa gugatan Mbak Nia itu sudah kalah di pengadilan. Break dari kegiatan syuting, Jessica Iskandar untai kebersamaan dengan El Barak putranya di rumah. Lalu seperti apa keseruan dari pasangan ibu dan anak tersebut saat bermain petak umpet, bongkar mainan hingga membuat kue? Dan apa pula tanggapan dari Jessica Iskandar yang akhirnya untuk pertama kali memperlihatkan foto kedua orang tuanya? Mengapa ya sejak dulu Jessica tidak pernah mau memperlihatkan kedua orang tuanya di depan publik?